perkenalkan saya Rahma, saya perawat dari Rutan Salemba, Dok. Baik. Dari penjara, dokter. Dari sekian banyak peserta di sini, saya yakin lapas Rutan mungkin hanya cuma 2 orang ya, Dok. Saya mungkin bentuknya curhat sih, Dok. Ada suatu pasien kami, 1 tahun yang lalu dia datang, pas masuk itu kami screening dia B20 positif. 2 minggu kemudian kami screening TB, positif juga, bakteriologisnya TCM-nya positif. Akhirnya yang pertama kali kami masukkan dulu memang karena ketahuannya B20 dulu ya, Dok. Nah, begitu dia masukkan OAT, timbullah iris. Oke, setelah itu dimasukkan OAT, timbul iris, sekitar 2 atau 3 minggu kuning, Dok, ikteri. Ternyata kita cek, kalau nggak salah itu 700 atau 800 OTPT-nya. Ujung-ujungnya CKD hemodialisa, Dok. Nah, karena dokter di sini membawakan materi TB pada keadaan khusus, di penjara ini sangat-sangat khusus, Dok. Jadi keroyokan gitu ya, semuanya ada gitu. Kecuali DM dia tidak ada. Sementara kita punya keterbatasan kalau mau dirujuk sangat-sangat susah dengan persyaratannya, berkas dan segala macam, dan dia tidak punya keluarga, tidak punya BPJS. Gimana ya, Dok? Apa yang harus kami masukkan duluan gitu? HD-nya di mana ya, Dok? HD-nya di mana, Ibu? HD-nya di mana? Di Polri, Dok. Oh, jadi untuk pertama kali memang bisa BPJS. Okay. Dibantu, maksudnya bukan BPJS sih, Dok, kami bantu. Tapi kan hemodialisa itu kan seminggu bisa 2 kali ya, Dok. Lama-lama ya habis juga, sementara pasien kami lumayan banyak. Ya. Jadi ini kompleks sekali ya permasalahan pasiennya. Satu pasien dia HIV, dia TB, CKD on HD dan ikterik juga. Iya. Ya, jadi semakin sedikit regimen obat ya bisa kita berikan kepada pasien tersebut. Dan memang kalau udah seperti ini ranahnya bukan ranah vaskes di klinik kan ya, klinik di rutan gitu ya. Klinik, Dok. Udah nggak bisa. Harus dirujuk kan? Ya, harus dirujuk banget. Gitu. Oke, izin dokter, di sini kan saya yakin banyak teman-teman dokter yang saya yakin banyak pengetahuan yang dibandingkan kami. Sedangkan kami di rutan ini hanya dokter gigi dan dokter umum, Dok. Sementara mungkin di sini ada dari teman-teman dinas kesehatan, mungkin gitu ya. Di sini saya meminta untuk memfasilitasi, apakah mungkin ada dokter yang bersedia. Ini kan ibaratnya sudah banyak banget penyakitnya ya, Dok. Iya. Apakah akan lebih baik kalau dari awal tuh sebenarnya kita tahu, jadi kita tahu harus melangkah seperti apa. Bisa nggak sih, Dok, gitu, atau teman-teman dari Sudinkes itu memfasilitasi, bisa nggak sih kita tuh meminta untuk konsul kayak apakah itu by WA mungkin atau telemedicine mungkin yang sifatnya, mohon maaf dokter, sifatnya free gitu. Apakah mungkin itu bisa, dokter? Ini jawab saya nih. Makanya saya bilang izin dokter ini curhat. Iya. Karena saya harus pemangku kebijakan ya. Kalau sebenarnya betul. Kalau saya sih ya, silakan kalau mau konsultasi saya nanti saya kasih WA-nya, boleh? Boleh, dokter. Boleh. Terima kasih boleh, banyak, dokter. Boleh. Kalau secara pribadi boleh, saya dengan senang hati akan bantu. Tapi kalau untuk pemangku kebijakan itu bukan, saya tidak tahu jawabannya. Iya, siap, dokter. Tapi pada kasusnya sangat kompleks ya. Sangat kompleks dan itu juga butuh kerjasama lintas sektoral. Jadi saya nggak bisa ngobatin sendiri juga pasien ini. Jadi saya butuh teman dari KGH untuk membantu saya. Gitu. Kalau di rumah sakit Harapan kan karena tipe A, kami punya beberapa pasien seperti itu, kami kan keroyokan gitu kan, KGH-nya ikut, KGEH-nya ikut, saya parunya ikut, kami kerjain gitu kan, sampai kita misalkan harus si CVVH deh buat life saving, seperti itu, sampai benar-benar kami usahakan. Tapi untuk kasus ini tidak layak gitu, pasien untuk dikerjakan sendiri, gitu. Dan obatnya juga bukan, kan obat juga nggak ada juga. Betul, gitu. Dok, betul. Ya. Memang harus lepasan, kami juga tidak bisa menyediakan. Ya, jadi mungkin dari sini saya mungkin kalau pilihan terbatas, saya terpaksa pakai obat-obatan untuk resisten obat yang masih bisa kita pakai untuk pasien-pasien ini yang kita lihat nilai toksisitasnya ke livernya gimana, ke ginjalnya gimana, seperti itu. Jadi karena sedikit sekali obat yang bisa kita berikan dengan segitu penyakit yang banyak, nanti kita harus pakai, saya harus naik banding. Gitu. Dan itu butuh pengawasan. Kenapa? Karena obat-obat resisten obat yang kayak banyak ya obat mulai dari quinolone, mungkin teman-teman nggak tahu bahwa ternyata
linezolid yang kalau misalkan rumah sakit dipakai sebagai injeksi antibiotik, itu punya oralnya kita pakai loh untuk obat TB, resisten obat. Nah, nanti kita pertimbangin lagi gitu, dan itu kan nggak bisa sembarangan dapat keluar tuh obat karena obatnya mahal gitu. Jadi emang bukan kasus rutan sih, ini udah kasus udah Iya dok, izin. tipe A mungkin ya. Tapi kan tetap Itu aja peluang nggak bisa kita keluar dong. dok, ujung-ujungnya ya Iya. pasiennya dead juga. Iya. Kami dengan senang hati Sudah menerima. meninggal 5 bulan yang lalu karena Oh, memang kami baik. benar-benar nggak Baik. tahu mau ngapain dan bingung mau konsultasi pun kemana, karena Baik. di rutan itu, di lapas rutan Kemenkumham kemarin ya dok, di Pengayoman, rumah sakit Pengayoman itu belum ada dokter spesialis Pak. Ada kan terkasum pengayoman? Dokter Kasum memang ada dok, tapi mohon maaf dokter, mungkin kasusnya karena terlalu menjelimet. Oh, oke ya. Singkat saya terkasum di pengayoman kalau nggak salah kan? Iya, tapi kami jarang-jarang sih dok. Oh ya, baik. Jadi itu kasusnya bagus banget dan emang udah subspesialistik dan butuh intervensi dari berbagai lintas divisi ya. Ya, Gitu, siap. bagus banget kasusnya. Ya, terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Ada yang mau nanya mungkin dari Zoom? Oh iya, ada dok dari PKM Tanah Abang yang sudah raise hand. Boleh? Dok izin buka mic-nya, open mic. Silakan, dokter. Oh bukan, oh dari Sudinkes ternyata. Oh Dokter iya, Silvi. Dokter Silvi dan Mbak Nabila. Jadi narasumber Sudin Jakpus, izin ini hibrid jadinya dari kantor. Sebenarnya mau menanggapi yang tadi ditanyakan dari lapas atau rutan Salemba terkait dengan pasien yang butuh rujukan ke vaskes yang lebih tinggi, itu sepertinya memang udah ada alurnya ya. Kalau dari rutan lapas pastinya ke rumah sakit Pengayoman. Sekiranya kalau memang dari rumah sakit Pengayoman perlu rujukan lebih lanjut ke vaskes yang tingkat lebih tinggi, monggo dikoordinasikan sesuai alur seperti biasanya. Jadi intern dari jajaran Kemenkumham itu pastinya udah diatur ya. Terima kasih. Jadi udah ada jalurnya ya dok? Udah ada jalurnya ya dokter Silvi. Ya. Iya. Ada yang masuk ke silakan tuh. Izin dokter Silvi, betul memang sudah ada jalurnya. Kami memang ke rumah sakit Pengayoman dok. Apakah udah menjawab yang tadi ditanyakan? Iya, sedang mau ditanggapi Dokter Terkait Silvi dengan dari BPJS rutan. dari lapas atau rutan. Iya dokter, izin. Ini jadi panjang, mohon maaf ya dok. Kalau udah ya bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya atau ya silakan berproses sesuai dengan rundown acara. Silakan. Ya udah dokter, nggak apa-apa dok. Oh, dok ada tanggapan dok dari rutan dok? Iya silakan. Oh iya. Izin dokter Silvi, memang kalau dari Kemenkumham itu kan memang rumah sakit Pengayoman dok. Tapi untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi itu memang butuh BPJS. Sedangkan tadi kasusnya adalah ini pasien tidak ada keluarga, tidak ada BPJS, KTP tidak ada gitu. Makanya bingung dok. Jadi akhirnya ujung-ujungnya mentok. Intinya sih gitu dokter. Oh, ada internis kan di rumah sakit Pengayoman? Ada dok, tapi memang sekarang kebanyakan akhir-akhir ini, bukan kebanyakan ya dok, mungkin 99% kalau pasien tidak bisa ditangani di sana pasti akan langsung dirujuk atau dikembalikan ke lapas rutan dokter. Oh, ya ini berarti dari Kemenkumham yang perlu membuka jejaring bagaimana memberikan pelayanan yang optimal bagi WBP yang ada di situ. Iya dok, baik. Nah maksudnya saya di sini kan banyak teman-teman dokter ya dok. Saya sih berharap mungkin gitu kan ada dokter yang bersedia untuk, kalau misalkan kami punya pertanyaan gini dok tentang TB, tentang HIV, boleh nggak sih dok gitu kami tuh meminta japri kah atau telemedicine kah, mungkin seperti itu dokter. Oh, kita di Jakarta Pusat ada Kopi TB Jakpus. Nanti deh ya habis isoma kita diskusi gimana teknisnya supaya akses yang biasanya dari puskesmas udah bisa japri misalnya ke dokter atau ke grup dari Kopi TB Jakpus, apakah bisa diakses oleh dari teman-teman dari lapas rutan klinik atau TPMD gitu ya. Nanti habis isoma deh kita diskusiin. Baik, siap dokter, terima kasih Ada- dok.
Oke, Iya baik, terima kasih Dokter Silvi. terima kasih. Iya, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari via Zoom, Dokter Dwitya. Silakan dok. Izin dok, suaranya kecil dok, bisa dibesar kembali. Masih kecil dok? Itu ada tulisannya. Oh udah ada ya. Ah. Masih kecil sih dok, tapi pertanyaannya sama-sama dengan yang di chat? Oh baik. Ya baik, saya bacakan izin ya dok. Dari Dokter Dwitya dari Puskesmas Gambir, izin bertanya, apakah semua pasien dengan TB-DM harus diobati selama 9 bulan atau ada kriteria khusus menjadikan pengobatan dilanjutkan sampai dengan 9 bulan? Terima kasih dok. Oke, ya. Terima kasih Dr. Dwitya Novia dari Puskesmas Gambir ya. Oke, Puskesmas Gambir ada Dr. Susi juga nih. Dr. Susi. Jadi kan sebenarnya saya udah notice itu bahwa TB-DM dengan gula darah yang tidak terkontrol itu yang kita obati 9 bulan. Ya, rata-rata pasien diabetes yang terkena TBC itu kan TB paru itu kan komplikasi ya dari diabetes yang tidak terkontrol. Kenapa banyak dari pasien TBD yang diobati selama 9 bulan? Jadi boleh saja diobati selama 6 bulan dengan catatan gula darahnya terkontrol. Yang selama ini kita dapat di lapangan kan pasien tuh gula darahnya naik turun ya kan. Kenapa pasien-pasien yang TBDM biasanya dia nggak cuma TBDM doang, dia ada misalnya neuropati DM, nefropati DM kayak gitu-gitu ya, atau ada ukus biasa datang ke kita gitu. Kenapa? Rata-rata sebagian besar pasien TBDM diobati selama 9 bulan. Kenapa? Karena gulanya nggak terkontrol. Tapi kalau memang gulanya terkontrol dari awal gitu ya, boleh saja diobati selama 6 bulan sesuai standar pengobatan TB pada umumnya. Mungkin itu bisa menjawab Dokter Dwitya. Ya. Ada tambahan Dokter Dwitya? Silakan dok. Oh iya, silakan Dokter Susi. Teman TOT aku nih. Hai Dokter Susi. Teman kakak satu TOT ini kita. Dok, izin bertanya, ya nyambung yang sudah Dokter Dwitya. Itu sebenarnya pasiennya kalau misalkan memang gula darahnya nggak terkontrol, kalau misalkan puskesmas kan kita pengobatannya 6 bulan ya dari sistem dan dari program. Nah kalau memang istilahnya sampai 6 bulan memang BTA-nya udah negatif, apakah tetap dilanjut? Kalau misalkan dilanjut, apakah dilanjutnya di puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit gitu? Itu pertanyaan dok. Kalau misalkan dilanjut ke puskesmas, pencatatannya seperti apa gitu? Terus pertanyaan kedua dok, izin tentang dosis OAT dok. Tadi di slide dokter kan ada yang pakai kilogram berat badan ya dok, yang FDC. Nah, di mana kalau yang slide 18 itu lebih dari atau sama dengan 55 kilo itu 4 tablet. Kalau berdasarkan Permenkes yang nomor 67 kan ada yang sampai lebih atau sama dengan 71 kilo itu ada 5 tablet dok. Nah, yang kita pakai supaya seragam nih dok, kita pakainya maksimal sampai 5 tablet atau 4 tablet aja dok, walaupun dia berat badannya 70 kilo gitu dok. Oke, yang pertanyaan pertama dari Dokter Susi, saya coba jawab. Jadi kalau misalkan pasien TBDM 6 bulan nih, ya sebaiknya setelah 6 bulan kita rujuk dulu ke dokter internisnya dan dokter parunya untuk melihat apakah pasien ini mau dilanjutkan apa tidak, apakah gula darahnya terkontrol apa tidak. Gitu, seandainya keputusannya dilanjutkan, maka harus dilanjutkan sampai 9 bulan. Tapi untuk pencatatan saya nggak tahu nih. Pencatatannya gimana saya nggak tahu untuk ke SITB-nya ya, maksudnya Dokter Susi ya, itu saya kurang tahu. Tapi kalau di rumah sakit kami sudah rutin mengobati pasien TBDM karena hampir semua pasien TBDM di rumah sakit kami tidak terkontrol, jadi kami obati 9 bulan. Ya terus terang karena saya di rumah sakit tidak terjun langsung ke SITB ya, tidak menginput sendiri, jadi saya pertanyaan untuk pencatatan saya tidak tahu jawabannya. Ini tanya kemana ya? Untuk pencatatan, Silakan Mbak Zaki.
Ini tadi pasiennya dirujuk atau ditangani di puskesmas ya? Kalau misalkan dia udah 6 bulan kan biasanya kita udah selesai ya kalau BTA-nya itu negatif. Tapi kebanyakan di puskesmas itu pasien yang dengan DM itu dia nggak terkontrol gitu. Nah kita bingungnya apakah harus dirujuk atau seperti apa. Nah tadi kan slide-nya bilang kalau TB-DM harus 9 bulan. Nah 3 bulannya lagi dilanjutin ke rumah sakit atau di puskesmas mas gitu. Kalau misalkan di puskesmas apakah dirujuk pakai sistem atau gimana gitu? Oh iya, kalau dilanjutin di puskesmas kan ada pencatatan pelaporannya, nanti bisa ditambahkan dok, yang tadinya mungkin 6 bulan nanti bisa di SITB bisa ditambahkan jadi 9 bulan. Itu nanti di edit data panduannya ditambahkan 3 bulan lagi. Jadi kalau misalnya tidak dirujuk pun pencatatan pelaporan bisa dilanjutkan di SITB-nya puskesmas. Itu dok. Tapi kalau misalnya keputusannya nanti untuk dirujuk, nanti yang mengedit panduan pengobatannya yang rumah sakit rujukan ya dok. Jadi nanti kalau dia selesai pengobatan tuh yang capaiannya siapa yang ini yang dapat jadinya? Oh, tetap ada puskesmas yang gitu. awal. Oke. Jadi sebenarnya Dokter Susi tadi Mas Eki bilang ada untuk editnya ya di SITB. Jadi bisa kalau misalkan emang yakin untuk meneruskan pengobatan sampai 9 bulan karena masih belum terkontrol gitu dan IC-nya juga masih belum bersih sempurna gitu, boleh dilanjutkan dan emang ada pencatatannya bisa untuk 9 bulan. Jadi Dokter Susi bisa mengerjakan di puskesmas Gambir. Oh ya, pertanyaan kedua, oke. Jadi kenapa saya tampilkan yang 4 tablet, sedangkan di juknis yang sebelumnya tuh sampai lebih dari 70 kilo 5 tablet begitu ya. Jadi kalau saya baca dari PDP yang terbaru 2020 apa 2021 saya lupa, itu sudah tidak menggunakan KDT 5 tablet lagi gitu. Jadi dari chart dari PDP itu hanya sampai 4 tablet gitu. Jadi yang sekarang kami gunakan adalah guideline terbaru dari PDPI yang untuk cat per berat badan. Tapi kalau misalkan nggak yakin ya sudah pakai lepasan aja sesuai dengan berat badannya masing-masing gitu. Kalau di puskesmas kita jarang ada yang lepasan dong. Jarang ada ya. Kalau saya sih sampai 70 saya masih pakai 4 karena dari guideline yang terbaru ternyata yang 5 itu udah dihapus gitu kan, itu yang sebelumnya ya. Sekarang yang terbaru 2021 saya lupa itu udah pakai 4 gitu. Nanti mungkin saya akan coba lihat lagi, tapi seingat saya yang terbaru seperti itu. Jadi kami pun di rumah sakit tidak ada menggunakan 5, Berarti maksimal 4 karena mengacu dari guideline PDP terbaru. Mungkin nanti saya akan cari lagi ya, seingat saya 2021 itu yang terbarunya. Jadi kita kan dulu yang sebelumnya 2018 atau 2014 gitu ya, yang keluar itu masih pakai 5, ada 5 ya, tabelnya ada 5, sekarang udah 4 gitu ya. kita pakainya 4 ya dok? Iya, nanti coba saya cari lagi, tapi seingat saya itu 4. Jadi karena mulai tahun berapa ya saya udah nggak pakai 5 lagi, saya pakai 4 karena acuannya dari PDPI. Siap dok, terima kasih dok Iin. Iya, makasih. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang di Zoom maupun yang di hotel? Ya, silakan dari Bu Yunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunas dari Puskesmas Cakal Putih. Apakah saya terdengar? Agak keresak-keresak dok, suaranya dok kurang jelas. Bu, Jelas nggak mas? masih kurang jelas Bu. Oh, atau apa ya? Atau bisa dituliskan aja di kolom chat mungkin Bu pertanyaannya, ambil diketik. Mungkin yang di hotel sambil menunggu Bu Yunas ada yang mau ditanyakan lagi? Baik.
karena banyak yang nanya diskusi kasus saya nggak main. Udah tadi pengen diskusi kasus loh, udah nyiapin 3 kasus. Oke, silakan. Izin dok pertanyaan saya Aan dari Lapas Salemba dok. Untuk anak itu kan rentan tertular TB dari orang sekitar atau yang terdekat. Nah, yang saya mau tanyakan itu kalau anak-anak itu bisa menularkan ke dewasa atau anak-anak sebayanya gitu. Itu aja dok. Oke, ya itu pertanyaan pretest kata panitia. Iya betul. Saya sengaja tanya. Oke, saya coba jawab ya. Sebenarnya yang berkompeten menjawab Dokter Dimas ya. Besok ya. Oke. Oh hari ini baik. Jadi gini, kebanyakan dari pasien anak, apalagi di bawah 8 tahun, gejala TB-nya bukan batuk. Benar nggak? Karena muncul sistem scoring pada TB anak. Karena rata-rata anak-anak nggak batuk. Apalagi di bawah 8 tahun ya, kalau kita ngomong 8 tahun. Karena jadi anak tidak bisa menularkan TB paru ke orang dewasa dan ke sekitarnya. Kenapa? Karena pertama, si anak itu rata-rata pas TB anak gejalanya nggak batuk. Kedua, butuh, kan kita tahu ya, penularan TB melalui droplet, air liur, dahak yang mengandung kuman TB yang terpercik sehingga masuk ke orang lain dan tinggal di saluran napas, lalu blablabla akhirnya berkembang seperti itu. Jadi jawabannya kalau anak di bawah 8 tahun dia belum bisa batuk dengan adekuat, jadi tidak bisa menularkan. Jadi kalau kita dapat pasien anak duluan nih yang ketemu nih positif, cari dulu sumber utamanya dari mana. Jangan-jangan orang tuanya, jangan-jangan pengasuhnya, jangan-jangan kakek neneknya. Gitu, karena rata-rata secara umum dia tidak bisa menularkan. Ya, atau dari anak lain nggak menularkan karena batuknya bisa belum adekuat. Gitu, dan pada usia anak pun ya, imunnya kan belum terbentuk dengan sempurna. Itulah kenapa pasien anak tuh lebih rentan untuk terkena TB gitu. Jadi kalau anak tuh biasanya gejalanya memang gak khas batuk, ya kan? Makanya kan dilihat biasanya berat badannya nggak naik-naik, ya nggak? Ya, kok anak saya makannya bagus tapi berat badannya nggak naik-naik nih dok, kenapa ya? Gitu kan? Dimantuk positif, gitu kan? Mungkin rasanya nggak terlalu imunitasnya nggak terlalu banyak banget, terus di scoring, gitu kan? Ternyata lebih dari sama dengan 6. Makanya atas dasar itulah dokter anaknya memulai pengambilan TB, gitu. Ya, seingat saya scoring batuknya juga nilainya kecil gitu karena emang pasien anak rata-rata nggak batuk ya, datang dengan keluhan demam atau keluhan berat badan tidak naik-naik dengan intake yang adekuat. Jadi jawabannya tidak bisa menularkan ya. Oke, Mas Aan ada lagi? Ya silakan Pak Aan. Ini yang tadi Bu Yunas. Oh iya Bu, ada Oke. dok. Izin dok, kebetulan di PKM kami pasien TB selain dilakukan pemeriksaan HIV juga diperiksakan sifilisnya. Nah kebetulan sifilisnya pernah positif dan sudah diobati, namun saat pasien tersebut positif TBC atau diperiksa atau TBC HIV diperiksa negatif. Yang mau saya tanyakan, jika seperti itu apakah kita perlu ulang kembali pemeriksaan HIV-nya dok? Jadi ini Bu Yunas, izin ya saya coba resume. Jadi Ibu punya pasien gitu ya, sifilisnya positif, tapi ini waktu diperiksa HIV-nya apa ya? HIV-nya di TBC HIV diperiksa negatif. Negatif dok, HIV bisa diperiksakan. Oh jadi oke, jadi sifilis tok ya, HIV-nya masih negatif ya. Itu jaraknya kapan ya Bu? Berapa dok? Jaraknya kapan ya dari pemeriksaan yang pertama dari dapat sifilis sampai akhirnya dapat TB, ini jaraknya berapa lama? 2 atau 3 bulan dok. Oke, kalau 2-3 bulan jadi Ibu tidak perlu periksa anti HIV ya? Obatin saja sebagai gini, kan udah pernah periksa anti HIV 2 bulan lalu. Sekarang Ibu mau ngobatin karena pasien ini kena TB gitu ya. Dulu pernah pengobatan sifilis gitu kan. Jadi karena masih 2 bulan kita masih pakai data TB yang anti HIV yang dipunya 2 bulan lalu boleh. Jadi tidak perlu diperiksakan lagi. Sampai pengobatan berapa bulan itu dok, pasien tidak perlu diperiksakan itu lagi? Kan datanya baru 2 bulan Bu. Jadi kan dia kalaupun dia jadi positif itu butuh waktu. Jadi cukup dari pegangan dari yang HIV yang Ibu punya 2 bulan yang lalu itu. Oke, siap dok. Ya. Ya, siap. Makasih dok. Terima kasih. Sama-sama Bu Yunas.
Satu lagi bisa boleh nggak Mbak Ida? Oh boleh Ibu, satu terakhir ya Bu ya. Oke, boleh. Oke Bu, satu terakhir Bu Yunas. Handphone kok di laptop terus rusak ya. Iya silakan Bu Yunas. Jadi gini dong, kita kan kebetulan ada pemeriksaan yang ronsen ya, IBDM ya dok, di rumah sakit itu ya dok. Nah, ini tadi kan yang saya dengar, kalau saya nggak salah ya dok ya, pasien DM itu biasanya hasil pada ronsennya itu rata-rata pneumonia gitu kan ya dok. Karena dia posisinya tidak pada di apex gitu ya dok, biasanya pada dia di bawah gitu ya dok. Nah, kalau pada kasus pasien DM, dia dengan hasil pneumonia seperti itu dok, dan dia memiliki gejala hanya berat badan turun gitu. Padahal kan pada pasien DM juga indikasi berat badan turun tuh sering banget ya dok ya, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya gitu dok, jika dia tidak memiliki gejala lain selain berat badan turun doang, itu untuk tindak lanjutnya kita tetap tangani untuk pneumonia aja atau perlu tindakan lanjutnya dok? Seperti itu. Terima kasih dok. Baik, mungkin saya tadi yang screening TBDM boleh ditampilkan. Sebentar, coba biar lebih jelas alur screening TBDM, Mas Zaki. Ya, jadi sebenarnya pasien ini pasien TBDM dengan infiltrat tapi tidak khas, ya, terus berat badan turun ya. Jadi sebenarnya dari 5 gejala yang kita harus tanyain setiap kunjungan tuh udah ada 2 gejala, betul nggak? Bener nggak? Jadi kalau tadi dari penjelasan saya, yuk tunggu sampai kita lihat, kita ini lagi yuk, review lagi terus habis, oke, terus, oke, terus, udah. Oke, penapisan gini, dia DM ke TB. Lanjut. Enggak, terus. Pelan-pelan Mas, terus, enggak, bawah. Oke. Berapa tuh slide-nya? 57 tuh. Enggak, naik. Penapisan TBDM. Ada nggak sih? Aku cantumkan. Terus. Oke, terus. Ya, sebelum ini kayaknya deh. Terus. Oke, diagnosis up sampai sini. Oke, kan jadi tadi pasiennya DM ya. Berarti kita pakai penegakan diagnosis terduga TB pada pasien DM ya, pakai yang ini. Udah ada nih gejalanya nih, ronsennya positif, ada infiltrat tapi nggak jelas kayak pneumonia, terus berat badan turun, ya udah langsung kita periksa dahak dulu, gitu. Kita periksa dahak dulu, kita lakukan alur yang terduga TB. Jadi nanti dari sini nyambungnya dari pemeriksaan dahak mikroskopi kita langsung ke alur yang terduga TB tuh, yang secara umum terduga TB, TCM-nya apa? TCM-nya negatif dok. Oke, TCM-nya negatif. Oke, TCM negatif. Jadi ragu-ragu nih ya, mau ngobatin TB apa enggak, gitu ya? Iya benar dok. Oke, jadi kan tadi alur TB yang awal itu kan kita tahu bahwa kalau misalkan TB itu bisa kita obati secara klinis dan bakteriologis. Jadi kalau bakteriologisnya udah kita cari, terus dia ada kelainan di ronsen dengan gejala klinis. Memang pada pasien DM kan gejala klinisnya nggak itu ya, sumir gitu ya, banyak maskingnya ya. Jadi kita boleh, misalnya kalau saya sih pasiennya memang DM tidak terkontrol, ada infiltrat, terus emang ada gejala, walaupun gejalanya sistemik, biasanya saya akan inisiasi dulu AT 2 minggu biasanya Bu dok ya. Jadi saya inisiasi dulu, kalau emang responnya bagus saya lanjutin gitu. Saya udah coba cari bakteriologisnya, sudah negatif, tapi misalnya negatif terus ragu-ragu, ya sudah, karena ini kan TBDM kan peningkatan resikonya 3 kali lebih tinggi untuk jadi TB, karena nanti pasti suatu saat nanti dia akan jadi TB nih, iya kan? Jadi tinggal tunggu waktu, dan dia udah ada ada lesi di toraksnya. Jadi kalau saya sih kita coba awasin dulu, kita coba 2 minggu dulu AT, lalu kita lihat responnya dengan catatan gula darah harus dikontrol
Mungkin seperti itu selama juga. 2 minggunya itu apa ya dok untuk dia dinyatakan oh ya oke kita lanjut dia pengobatan OHT-nya. Klinis dan radiologis. Jadi evaluasi secara klinis dan radiologis. Dari berat badan bisa ya dok? Bisa, jadi berat badan bisa. Kan jadi gini, kan respon OHT kan juga sama ya ke pasien ya, dari misalkan gejala klinis yang tadi ada jadi nggak ada, atau jadi perbaikan, kenaikan berat badan, lesi di parunya membaik, itu juga bisa kita acuan untuk lanjut apa tidak pengobatan TB-nya. Berarti kita perlu melakukan ulang ronsen gitu dok? Iya, betul. Jadi kalau diinisiasi 2 minggu, Gitu ya dok? ya ulang lagi ronsennya, evaluasi lagi klinisnya, gitu. Dan kalau misalkan nggak mau ngobatin ya nggak apa-apa, di kunjungan berikutnya tanyain lagi, karena ini akan menjadi TB pada akhirnya. Soalnya kan khawatir ya dok dengan diagnosa tidak TB pada ronsen, karena pasti kalau orang awam kan bacanya tuh hasil saya tidak TB, kenapa sih diobatin Iya. seperti itu kan ya dok? Jadi itu Itu kan tantangan. akan menjadi ini kita ya bumerang gitu kan Iya. buat kita juga gitu Iya. khawatirnya. Jadi ya itu kita bisa, itu dia pentingnya edukasi dan komunikasi terhadap pasien ya, dengan menggunakan data-data yang kita punya, udah pasti gitu ya. Jadi biasanya saya ngomong sama pasien saya, memang ada beberapa yang bisa nggak terima kan ya, saya nggak batuk, saya nggak sesek, saya nggak turun, saya nggak kayak pasien TB yang di situ kok saya diberikan OHT. Itu dia perlunya komunikasi yang baik dengan data yang ada, dengan data yang kita punya dari penelitian. Kita harus kasih tahu bahwa memang TBDM dengan TB only itu memang beda jauh banget ya. Kita udah lihat tadi tabelnya gitu ya. Jadi memang pada DM yang tidak khas gitu, lesinya juga sama-sama aja, emang nggak jelas tinggal. Jadi itulah pertimbangan klinis dari kita sebagai dokter untuk oke ini kita obatin, oke ini enggak. Tapi kalau ibu ragu silakan rujuk saja. Kalau saran saya, kalau misalkan ibu ragu untuk mengobati, rujuk aja ke vaskes tingkat lanjut. Jadi biarkan kami bu yang bertugas untuk mengobati. Seperti itu. Oke siap dok, terima kasih banyak dok. Makasih. Ya, sudah cukup ya Bapak Ibu, karena memang waktu sudah mau isoma, jadi disudahkanlah untuk materi Dokter Iin. Mungkin kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu untuk Dokter Iin yang telah sharing ya, dok, terkait dengan TB dalam kondisi khusus. Mungkin ada closing statement dok? Oke, baik. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sharing pada kesempatan hari ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk praktek sehari-hari dari Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya untuk mau diskusi atau untuk sharing, silakan. Saya tadi di bagian depan sudah memberi alamat email saya di mamain294@gmail.com. Silakan kalau misalkan ada kasus ingin bertukar pikiran untuk diskusi, silakan feel free, silakan email saya saja. Kita semoga bermanfaat. Terus saya sebenarnya punya kasus, saya pengennya tadi interaktif, tapi kayaknya waktunya tidak memungkinkan. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu dengan kesempatan, nanti mudah-mudahan kita bisa sharing lagi. Seperti itu, semoga bermanfaat materi hari ini. Terima kasih banyak atas diskusinya, atas sharingnya juga dari teman-teman. Kasusnya ternyata banyak yang bagus-bagus. Semoga kita bisa ningkatin, lebih paham lagi, lebih memahami, dan bahkan kalau bisa mentata laksana sendiri. Jadi kalau misalkan emang teman-teman nemuin kasusnya susah, ya sudah rujuk saja ke vaskes tingkat lanjut atau ke spesialis yang bersangkutan. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Iin.